Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala yaqulu ahlaktu malan lubada ay yaqulu hadzal kafir anfaqtu malan katsiran fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ini berkata, anfaqtu malan katsiran, aku sudah mengeluarkan harta yang banyak, fi adawati, di dalam memusuhi, memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu fakhran wa mubahatan, ia mengatakan seperti itu dengan penuh kebanggaan, membangga-banggakan dirinya bahwa dia sudah melakukan harta banyak untuk memusuhi, memerangi orang-orang beriman. Anfaqtu malan katsiran, itu dikatakan seperti itu. Ka'annahu ja'ala al-mal al-katsir da'ian wa qila yaqulu dzalika izharan li syiddati adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menunjukkan bahwa begitu hebatnya permusuhan yang dilakukan mereka, sampai mereka berkata untuk memerangi, untuk memusuhi Nabi, mereka perlu mengeluarkan uang yang banyak, didanai, ibaratnya begitulah. Sama juga dengan sekarang, Israel itu nyerang Gaza, Palestina, didanai oleh Amerika. Makanya dikirim angin itu, angin sama api. Luar biasa. Allah tidak diam bagi yang melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan, melampaui batas. Ayahsabu allam yarahu ahad, ayazunnu anna Allah Ta'ala lam yarahu hina kana yunfiku wa yazunnu anna amalu tafa ala rabbil ibad. Sama juga nih, dia kira apa yang dilakukan itu tidak dipertimbangkan oleh Allah. Semuanya ada pertimbangannya. Yang baik balasannya baik, yang buruk pun balasannya buruk. Pelaku kejahatan tidak bisa lepas dari hukum Allah. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa perbuatannya itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalasnya, laisal amru kama yazunnu bal innallaha raqibun muttali'un alaihi yas'aluhu yaumal qiyamah wa yujazi alaihi. Allah mengawasi perbuatannya, bahkan Allah akan menghisapnya dan membalasnya nanti pada hari kiamat. Bahkan di dunia pun sebetulnya sudah diberi balasan. Jadi orang yang melakukan kebaikan sebetulnya sebelum menunggu di akhirat itu sudah dapat kebaikan. Begitu pula orang yang melakukan keburukan, sebenarnya itu belum nunggu di akhirat itu sudah diberikan balasan. Ketika kebaikan yang dilakukan oleh orang dibalas di dunia, nanti di akhirat akan disempurnakan lagi lebih besar balasannya. Begitupun keburukan, sebenarnya itu sudah diberikan, tapi nanti begitu di akhirat akan lebih dahsyat dari apa yang sudah diterima di dunia. Ayahsabu allam yarahu, alam naj'al lahu 'ainain
Allah mengingatkan dengan nikmat yang Allah berikan. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain. Itu nikmat yang Allah berikan. Summa dzakarahu ta'ala bi ni'ami 'alaihi liya'tabiru wa yata'azza. Kemudian Allah ingatkan nikmat yang telah diberikan agar mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Alam naj'al lahu 'ainayn. Ai alam naj'al lahu 'ainayn yubsiru bihima. Mestinya orang-orang yang kufur itu mengambil pelajaran, iktibar. Siapa yang memberikan dua mata sehingga dua mata itu bisa melihat? Lihat gunung yang tinggi, pohon yang hijau, lautan yang membiru. Mata, Masya Allah. Walisana, nikmat yang berikutnya walisana wa syafatain lisan. Ini yang Allah. Yang kita baca ayat Allah yang tersurat, lalu kita lihat ayat yang tersirat ini. Manusia kita diberikan oleh Allah ini lisan, lidah. Itu nikmat yang Allah berikan. Walisana, lisan yang tiku bihi fayu'abbiru amma fi dhamirihi. Dengan lisan dia bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dia ungkapkan itu dengan lisannya. Masya Allah. Bersyukur ada orang yang memang kurang tidak bisa berucap. Mudah-mudahan kita disehatkan nanti. Hanya lisan itulah yang bisa menjadi sabab jalan menuju surga, tapi lisan juga bisa menjadi sabab menuju api neraka. Ini lisan, nggak bertulang. Bisa dengan lisan menjadi sabab kebaikan menuju surga, bisa juga lisan menjadi sabab keburukan, kemaksiatan menuju neraka. Riba, fitnah, caci maki, itu dari lisan. Kalau zaman sekarang jari itu bagian dari representasi lisan. Sama juga itu. Bahkan lebih dahsyat, orang bisa meluas dengan zaman sekarang itu. Dia caci maki, dia riba, dia fitnah. Lebih parah, ya, lebih banyak dosanya. Berghibah, memfitnah. Itu kalau dia bertaubat, berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat. Berbeda dengan orang yang meninggalkan puasa karena hubungan dia dengan Tuhan. Kalau caci maki orang, berghibah, memfitnah, mengambil hak orang lain, membunuh, itu sudah menyangkut hak-hak manusia. Itu kalau dia bertaubat mesti ditambah, nggak cukup dia menyesali, bertekad untuk tidak melakukan keburukan itu. Harus kalau terkait dengan manusia, kalau dia pernah berghibah, pernah memfitnah, pernah berbuat zalim sama orang, dia harus minta maaf sama orang itu. Kalau menyangkut hak orang lain, dia harus kembalikan. Enggak cukup hanya minta ampun kepada Allah. Dia korupsi 1 miliar, bertobat sama Allah, enggak cukup, ya Allah ampuni dosaku. Pulangin itu 1 miliar. Kalau ngambilnya 300 triliun, mulanginnya cuma 210 miliar, sama potong tahanan 6,5 tahun. Lo anteng dia kagak kerja juga triliunan duitnya. Orang pada seneng jadi koruptan.
Nggak bisa, nggak bisa. Hukum agama, kita bicara hukum agama, nggak bisa. Kalau dia mengambil 300 triliun, pulangin itu 300 triliun, baru diterima taubatnya. Balikin 300 triliun itu. Ngeri. Kalau menyangkut dosa kepada orang itu lebih berat, walaupun semua dosa kita jauhi. Menyangkut dosa-dosa kepada orang itu nanti di akhirat itu banyak menuntut. Kalau di dunia dia belum mendapatkan pemaafan. Man kana lahu madlamah li akhihi falyatahallal. Siapa orang yang pernah berbuat zalim sama saudaranya, cepat minta halal, minta maaf. Sebelum nanti di akhirat sudah tidak ada lagi berguna, dinar, dirham, uang sudah tidak ada fungsinya itu. Lalu apa alat bayarnya? Kebaikan. Dia punya kebaikan, dikasih. Sementara masih banyak orang yang pernah di dunia dia zalimi, kebaikan tuh dikasih. Masih banyak lagi yang dia zalimi, kebaikannya habis ludes dikasih orang. Apa yang terjadi? Keburukannya diberikan kepada dia. Kebaikannya habis ludes, keburukan orang dikasih dia. Muflis. Itu yang namanya muflis. Hakikat orang yang bangkrut di akhirat itu begitu. Dia punya kebaikan, bisa jadi kebaikannya seperti gunung, tapi karena zalim banyak kepada orang, melampaui batas, sewenang-wenang, menyangkut kehormatan orang, menyangkut harta orang, menyangkut darah dan nyawa orang, maka kebaikan itu bisa habis, bisa ludes itu. Bangkrutlah dia, kebaikannya habis diberikan kepada orang, keburukan orang ditimpakan kepada dia. Itulah yang disebut dengan muflis, hakikat orang yang bangkrut nanti di akhirat. Mengerikan. Bisa itu. Bisa. Yang lari terus itu. Iya. Artinya kita tuh mendoakan ampunan bukan buat kita diri aja. Kita minta ampunan juga buat orang tua, buat guru, buat orang yang menjadi tanggung jawab kita, buat orang-orang muslim kalau kita pernah berbuat salah sama mereka. Makanya orang Islam itu nggak pelit doain. Coba lihat deh tuh, kalau khutbah itu wajib tuh, termasuk rukun. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang hidup yang mati tetap kita mohon ampun. Begitulah orang Islam itu nggak egois sampai hatta mintakan ampunan itu bukan buat diri sendiri. Ya Allah, masukin saya ke dalam surga, tetangga jangan ya Allah. Sampai begitu amat. Orang begitu, jangan takut kapling di surga mah kaplingnya luas, seluas langit dan walisana. Itu yang pertama, lisan. Makanya salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat seorang itu bagaimana dia menjaga lisannya. Daripada dia ngomong yang mengundang mengandung dosa, lebih baik dia diam. Diam itu jadi emas. Tapi kalau dia berkata baik, itu menjadi mutiara. Qala al-Khazin yuridu anna ni'amallah ala 'abdihi mutazahirah yuqarriru biha kay yashkurahu, agar manusia itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Wa hadainahum najdain wa bayyana lahu tariqal khairi wasyarri wal huda wad dalal liyasluka tariqas sa'adah wa yajtaniba tariqas saqawah.
An-najdain al-khair was-syarr. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah sudah beri dua jalan. Ini jalan buruk, ini jalan baik, ini jalan baik, ini jalan buruk. Itu udah ada. Kita tinggal manusia ini punya pilihan. Kita bangun tidur nih, itu kita dihadapkan pada pilihan. Bangun tidur, apa mau ngambil air wudhu, apa mau sholat, itu pilihan kita. Termasuk kita juga kan memilih bangun tidur itu, apa mau minum kopi, apa mau minum teh, pilihan kita. Begitulah hidup ini memilih. Dan Allah sudah tunjukkan ini yang baik, ini yang buruk. Tinggal manusia mau ikut yang mana. Terserah manusia. Dia mau mengikuti keburukan silakan. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Ismasyikta fa innaka maziyun bihi. Terserah mau hidup sesuka hati. Tapi ingat, itu semuanya ada balasannya. Dan semua itu nanti orang akan mengalami sebuah titik akhir namanya kematian. Wahadainahun najdain. Apakah dia mau mengikuti jalan as-sa'adah, kebahagiaan, atau dia mau mengikuti thariqas syaqawah, jalan kesengsaraan. Tinggal kita ini yang memilih, ya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita, selamatkan kita dunia akhirat, dan kita semakin pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.